Terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung ke sini, dan khusus di channel ini admin akan membuat video durasi yang seperti kalian minta, dan untuk beberapa waktu, channel Kabar Boruto Update akan admin istirahatkan agar dapat mengembangkan channel ini. Besar hati admin agar kalian tekan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto melemparkan pedangnya ke arah Shinju Moegi dan Shinju Hidari. Saat pedang tersebut hendak mendekati para Shinju itu, Boruto tiba-tiba muncul dan berpindah tempat melalui pedangnya dan langsung membuka portal dimensi melalui tanda karmanya. Kedua Shinju yang melihat itu, langsung segera bergegas pergi dan menghindar dengan cara melayang ke atas langit. Tapi Kawaki sudah mengetahui hal itu, dia mengaktifkan doujutsu milik Ishiki, kemudian dia mengeluarkan puing-puing raksasa. Tepat di atas kepala kedua Shinju tersebut, Shinju Hidari yang menyadari tidak akan bisa menghindari serangan Boruto dan Kawaki, dia menutup matanya, dan tiba-tiba mengeluarkan aura cakra berwarna ungu di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba keluarkan Susanoo dalam bentuk sempurna untuk menghalau serangan Boruto dan juga Kawaki. Shinju Matsuri yang melihat tindakan Hidari, dia juga tidak mau diam, dia mengeluarkan Jutsu Mokuton dalam skala yang besar. Para akar muncul dari bawah tanah dan mengejar Kawaki. Boruto yang melihat itu, langsung mengaliri pedangnya dengan elemen listrik dan menghancurkan ranting pohon yang mengejarnya. Saat Boruto sedang menghancurkan ranting tersebut, Hidari langsung menyerangnya dengan pedang Susanoo, dan sontak terjadi ledakan yang luar biasa. Kawaki yang melihat itu secara langsung panik dan kaget, dia khawatir Boruto terkena serangan itu. Tapi secara tiba-tiba, Boruto muncul tepat di atas wajah Susanoo milik Hidari dengan berpindah tempat memakai Hiraishin no Jutsu. Saat itu Boruto mengeluarkan Rasengan raksasa di tangan kanannya, dan menghantam Susanoo milik Hidari dengan telak. Tapi sangat disayangkan, Susanoo tersebut tiba-tiba mengeluarkan api hitam di sekujur tubuhnya, yang membuat Boruto harus segera menjauh saat itu juga. Saat Boruto hendak menghindari itu, tiba-tiba Hidari muncul dari belakang Boruto. Dia dapat keluar dari Susanoo-nya secara tiba-tiba. Boruto yang tidak sadar akan hal itu, dia terpaksa mengaktifkan doujutsu Jogannya untuk menghentikan waktu agar dia dapat menghindari serangan tersebut. Saat Boruto berhasil menghindar, seperti biasa dia mengalami sakit di matanya ketika menggunakan kekuatan itu. Hidari yang menyadari Boruto melakukan sesuatu dengan Jogannya merasa kesal dan marah, dan saat itu Hidari berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu seberuntung tadi Otsutsuki Boruto." Setelah Hidari mengatakan itu, dia tiba-tiba dapat menarik tubuh Boruto dari jauh. Boruto yang menyadari kalau itu adalah kekuatan Rinnegan, dia langsung menggunakan Kuchiyose no Jutsu, dia memanggil elang milik Sasuke untuk mengalihkan perhatian Shinju Hidari. Sebab saat ini dia masih belum dapat mengeluarkan cakra akibat menggunakan jutsu penghenti waktu dari Jogan. Melihat elang tersebut, Hidari langsung mengeluarkan tombak besi dan menyerang elang tersebut sampai terjatuh. Boruto yang menyadari itu, langsung membuat elang tersebut menghilang dari dekat Hidari dengan menggunakan kekuatan teleport Hiraishin. Sebab sebelum Boruto mengeluarkan elangnya, dia sudah menandai segel Hiraishin di sana. Saat itu Boruto perlahan bangkit dari rasa sakit yang masih ada di area matanya. Boruto mengeluarkan jutsu angin tornado untuk menghancurkan dan menghalau Susanoo milik Shinju Hidari. Tidak sampai di situ saja, Boruto mengeluarkan jutsu burung naga api ponis seperti milik Momoshiki ke arah tubuh Hidari. Kawaki dan Shinju Matsuri yang sedang saling bertarung, mereka terbawa suasana dengan tidak sengaja melihat pertarungan dahsyat antara Hidari dan juga Boruto. Sontak dengan kekuatan yang dikeluarkan Boruto secara bersamaan, terjadi ledakan yang luar biasa dengan skala yang besar. Bahkan ledakan tersebut mengarah ke arah Kawaki dan Shinju Matsuri. Bahkan Kawaki harus menyerap efek ledakan dahsyat itu dengan kekuatan karmanya. Sedangkan Shinju Matsuri menghalau efek ledakan itu dengan menggunakan kekuatan Rinnegan yang ada di bola matanya. Kawaki yang melihat itu, menyadari akan sesuatu, kalau para Shinju itu tidak dapat diserang jika hanya menggunakan ninjutsu. Sebab mereka memiliki Rinnegan yang menghalau semua serangan dari segala macam ninjutsu. Saat itu Kawaki hendak melaporkan apa yang dia lihat kepada Boruto. Tapi pada saat dia ingin mendekati Boruto, tiba-tiba Shinju Hidari dan Boruto terpental jauh akibat ledakan tersebut. Mereka tidak dapat menghindarinya, bahkan Boruto harus terjatuh hingga ke ujung hutan jauhnya. Sedangkan Hidari terpental sampai ke arah laut. Kawaki yang melihat situasi Boruto sedang dalam bahaya, dia langsung bergegas mendekati Boruto. Melihat itu,
Shinju Matsuri tidak membiarkan Kawaki pergi. Dia membuat penjara tanah yang dilapisi elemen besi serta lilitan kayu untuk mengurung Kawaki. Saat itu juga, alhasil Kawaki terkurung dan terkena perangkap Shinju Matsuri. Tapi Kawaki tidak diam saja, dia mengaktifkan karmanya dan membuka portal dimensi dan kabur dari perangkap Shinju Matsuri itu. Melihat itu, Matsuri segera bergegas juga ke arah tubuh Hidari yang juga terpental akibat ledakan tersebut. Setibanya di tempat Boruto, Kawaki langsung membantunya untuk berdiri dan berkata, "Itu tadi bahaya sekali Boruto, aku harap kau lebih berwaspada untuk mengadu seranganmu dengannya." Sesaat Boruto mendengar ucapan Kawaki, dia masih memegangi mata kanannya yang masih berdenyut keras akibat menggunakan Jougan sebelumnya. Kawaki yang melihat itu berkata, "Jika saja para Shinju itu tidak pernah ada saat ini, mungkin dengan kondisimu yang melemah sekarang, aku dengan mudah untuk membunuhmu Boruto." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Kalau kau merasa sanggup untuk menghadapi mereka seorang diri, aku rela mengorbankan nyawaku di tanganmu Kawaki." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Apa kau bisa bangkit saat ini? Satu Shinju itu juga mengalami luka yang sama sepertimu. Dan Shinju wanita itu juga menghampiri rekannya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mundur." Saat Boruto mendengar itu, dia berkata kepada Kawaki, "Untuk saat ini, kau bisa membuat berapa bunshin Kawaki?" Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Mungkin tidak sebanyak Nanadeima Hokage, mungkin aku dapat membuat puluhan klon bunshin dengan bantuan karma. Apa kau memiliki rencana?" Boruto mendengar itu langsung bangkit dari posisinya, dan membuat segel Kage Bunshin no Jutsu. Alhasil Boruto mengeluarkan satu bunshin. Setelah itu Boruto berkata, "Mungkin kau kaget melihatku hanya dapat menggunakan satu bunshin, tapi satu bunshin ini lebih kuat dari ratusan bunshin yang kau keluarkan. Aku sudah meletakkan sebagian cakraku di dalam satu bunshin itu. Dengan cara begitu, kita akan melakukan taktik pengalihan agar kabur dari mereka, dan tetap memantau apa yang terjadi di sana." Setelah mendengar ucapan Boruto, Kawaki mengeluarkan Kage Bunshin sebanyak puluhan, dan bergegas pergi untuk mengejar para Shinju itu. Di sisi lain saat Boruto dan Kawaki melepaskan Kage Bunshin-nya untuk mencari Hidari dan Matsuri, tiba-tiba terjadi ledakan dari atas langit yang menghancurkan semua bunshin milik mereka berdua. Ternyata Shinju Jura datang menghampiri mereka. Melihat itu, Kawaki dan Boruto memasang raut panik dan kaget. Sebab harus kedatangan tamu yang lebih berbahaya lagi. Setelah Shinju Jura melihat tubuh asli Boruto dan juga Kawaki, tiba-tiba dari mata rineganya dia mengeluarkan ekor 10 atau Gyubi dalam wujud raksasa. Boruto yang menyaksikan itu kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu Boruto menanyakan kepada Momoshiki, bagaimana mungkin Gyubi bisa ada saat ini? Bukannya Gyubi sudah terbelah menjadi mereka? Mengapa Gyubi yang nyata masih dalam wujud yang sama? Mendengar itu Momoshiki menjawab, "Inilah yang kusebut padamu sebelumnya, jika kalian terlalu lama membiarkan kode nakal itu memainkan Gyubi sesuka hatinya dengan tanda cakarnya, maka hal terburuk yang akan terjadi pada dunia sebentar lagi. Intinya saat ini, potensi kau dan juga Kawaki untuk mati semakin besar, jadi berhati-hatilah bocah."